Fenomena yang kita rasakan sekarang, setiap harinya, kita bangun pagi kayak tadi misalnya, lalu kita mulai beraktivitas, makan, sarapan, aktivitas umumnya, apa yang kita kerjakan masing-masing tentunya, punya aktivitas, tiba duhur kita sholat lagi, makan siang, seperti sekarang asar, ada kegiatan lagi, sampai nanti maghrib isya, tidur lagi malam. Fahami Bapak Ibu sekalian, ini ada batas waktunya. Namanya ajal. Ajal ini sesuatu yang misterius. Tidak tahu kapan datang. Dia tidak akan pernah melihat apakah itu muda atau tua, sehat atau sakit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, pejabat atau masyarakat biasa. Kalau sudah datang, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka sudah datang, maksudnya batas yang Allah tentukan, semua aktivitas dunia akan berhenti dari orang tersebut, maka tidak akan pernah terlambatkan sesaat atau dilebihkan sesaat. Dan kalau Allah menginginkan seseorang hamba meninggal di satu tempat, kata Nabi SAW, Allah membuat orang itu punya hajat di tempat itu, kemudian Allah akan merenggut nyawanya di sana. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita masuk di ICU baru meninggal. Itu keliru. Ingat, rumah sakit itu, ruangan ICU-nya sedikit. 2, 3, 5. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih banyak? Orang-orang yang sedang dirawat dalam rumah sakit, atau orang-orang yang lula-lalang depan rumah sakit? Mana yang lebih banyak? Yang lula-lalang. Berarti lebih banyak orang meninggal dalam kondisi di luar rumah sakit daripada dalam rumah sakit. Itu perlu difahami. Karena banyak orang berpikir, nanti kalau masuk rumah sakit, baru kemudian dekat dengan meninggal. Baru mau sadar, baru mau menyadari. Ini keliru. Karena banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Dia tidur, tiba-tiba bangun, sudah tidak ada lagi. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggal dunia yang ikut bersama kita, ada 3. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarga akan pulang, harta akan pulang. Yang tinggal hanya amal. Secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal setengah jam di kuburan. 1 jam, habis itu dia akan pulang. Mobil kita, semewah apapun mobil tersebut, hanya akan diparkir di pagar kuburan. Tidak mungkin masuk liang lahat dan akan jadi warisan. Semua harta kita hanya akan jadi kenangan beberapa hari saja. Oh itu rumahnya si fulan. Oh itu sepatunya si fulan. Oh itu tasnya dia. Oh itu dan ini dan itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan Anda sudah mulai dilupakan. Orang sudah selesai. Tinggal nanti kenangan nama saja. Itu pun juga hanya sampai pada generasi tertentu. Ya. Sekarang siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian masih mengenang kakek-kakeknya? Ayah kakeknya, tidak usah jauh-jauh. Mungkin kalau kakek kita masih ingat. Tapi kalau ayah kakek, kakeknya kakek, kita sudah tidak ingat. Mungkin kita tidak tahu namanya, tidak tahu ceritanya. Begitulah kita juga akan tenggelam dengan generasi nanti. Yang tinggal adalah amal. Nah ini Bapak Ibu safar untuk umroh, salat Masjid Nabawi, sedekah, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semua ini akan tinggal bersama kita nanti. Sayangnya, kita banyak fokus kepada 2 hal ini, kita lupakan yang 1 hal. Kita boleh ya mengumpulkan harta selama itu halal. Kita dianjurkan berbuat baik pada kerabat-kerabat kita. Tetapi jangan lupa amal yang harus kita fokus. Ya seperti sholatnya harus benar. Zikirnya harus benar, baca Quran juga harus benar, dan seterusnya. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Ya. Saya sudah ingatkan tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memberikan kita kesempatan, ya, 1 hari saja, seperti sekarang kita masih hidup hari ini. Ini adalah hari emas kita. Hari emas kita. Ya. Saya perlu sebutkan ada sebuah riwayat, di zaman Nabi SAW, pernah ada 3 orang masuk Islam. 3 orang masuk Islam. 3-tiganya ini bersamaan masuk Islam. Lalu mereka bertiga tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan insya Allah di Uhud besok kita akan ceritakan peran dia di Uhud gitu kan. Orang ini menjamu 3 orang ini. Lalu dia cerita. Dia mengatakan, orang yang pertama dari 3 orang ini, ada dikumandangkan jihad, dia ikut berperang, lalu dia terbunuh mati syahid. Orang yang kedua, juga dikumandangkan jihad, kemudian dia juga ikut lalu mati syahid. Orang yang ketiga, meninggal di atas ranjangnya, tapi dia telat matinya. Jadi yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid.
jelang beberapa hari. Kemudian yang ketiga mati di atas ranjang. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi ketiga orang ini masuk surga, tapi yang paling tinggi derajatnya, yang paling ada di saf depan, itu adalah yang mati di atas ranjang. Baru kemudian yang mati syahid yang kedua, baru yang mati syahid pertama. Maka dia terganggu dengan itu. Dia bangun tidur lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi tiga orang yang tinggal di rumah saya itu. Cuma ada yang mengganggu saya. Kok bisa orang yang mati di atas ranjang, walaupun dia telat mati, itu ternyata dia paling depan dan paling tinggi derajatnya di surga. Kok bisa? Sementara yang mati syahid dua orang ini di belakangnya dia, lebih rendah derajatnya. Kata Nabi SAW kepada Talha, kenapa kau heran hai Talha? Di mana kamu dengan sholat dia beberapa hari? Puasa dia beberapa hari, sedekah dia beberapa hari. Maksudnya apa? Walaupun orang yang ketiga tidak mati syahid Bapak Ibu sekalian, tapi Allah kasih umur beberapa hari saja tambahan, sehingga dia bisa beramal soleh, itu sudah cukup mengalahkan derajat orang yang mati syahid sebelum dia. Jadi jangan sia-siakan. Hari ini adalah hari emas kita. Di saat hari ini kita diberikan kesempatan Allah beramal soleh, maksimalkan. Dan kalau kita masih punya dosa di masa lalu, taubat. Kesempatan emas. Sehingga kita pada saat meninggal pun kita akan aman. Ya. Ingat, tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Kecuali diri kita sendiri. Kita yang harus membawa diri kita kepada amal soleh. Kita harus yang bertobat dari dosa-dosa. Ya. Walaupun itu terjerumus kita kadang-kadang dalam kesalahan. Tapi segera bertobat. Segera bertobat. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas, وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ حَسَنَةَ تَمْهُهَا. Dan ikutilah perbuatan dosamu dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan menghapusnya. Dengan taubat, dengan amal soleh akan terhapuskan. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang prosesi akan terjadi hari kiamat itu. Baik kita dengan meninggal atau nanti kiamat besar yang akan terjadi. Karena orang kalau meninggal berarti kiamatnya juga sudah sampai pada dia. Karena sudah terputus sumber pahala ibadahnya. Kita lihat dalam surah Al-Infitar ini ayat satunya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Maksudnya nanti pada hari kiamat. Tapi bila sekarang lihat langit tidak ada belahannya. Tidak ada celahnya. Ya, dalam surah Al-Mulk juga Allah gambarkan itu. Tapi nanti hari kiamat dia akan terbelah dan kita akan saksikan. Ayat 2-nya Allah mengatakan wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Sekarang seperti masih bergelantungan di langit. Nanti pada hari kiamat dia akan jatuh semuanya. Wa idzal biharu fujirat di ayat 3-nya. Dan apabila lautan menjadikan atau jadi meluap, ya kena ledakan-ledakan dari gunung-gunung berapi di laut itu akan meluap semuanya. Ayat 4-nya wa idzal quburu bu'tsirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maksudnya terbongkar dan kita semua dibangkitkan. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian kembali. Allah mengingatkan pada saat semua itu terjadi, tentu pesannya adalah jangan tunggu itu terjadi. Allah bilang di ayat 5-nya, perhatikan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Maksudnya, di saat itu akan terjadi penyesalan bagi orang yang sedikit amalnya atau banyak dosanya tidak sempat taubat, dan akan jadi keberuntungan bagi orang yang sibuk dengan amal soleh. Ada sebuah riwayat menarik teman-teman sekalian, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, riwayat ini dan dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, setiap mukmin pun yang masuk ke dalam surga, itu menyesali peluang-peluang amal soleh yang luput dari dia. Orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, dia sudah nikmatin sebenarnya. Tapi dia bisa menyesal karena ada peluang-peluang ibadah yang dia sia-siakan. Karena kalau dia kerjakan, dia akan dapat derajat yang lebih tinggi. Yang jadi masalah, kesempatan untuk masuk ke surga di akhirat, selamat dari siksa Allah, dari neraka, selamat dari siksa kubur, adalah sekarang di dunia. Penentuannya di sini. Uang yang Bapak Ibu nafkahkan, keluarkan di jalan Allah, itu dibawa ke sana. Sholat ibadah, apapun yang kita kerjakan, semua dibawa ke sana. Bermanfaat buat kita tentu. Ya. Dan jangan sia-siakan itu. Pada saat itu manusia akan lihat semua amalnya. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, dari kecil ataupun besar, dari amal baik atau amal dosa, semua akan dilihat. Ingat firman Allah SWT, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Itu tidak mungkin luput. Ya. Oleh karena itu kita jangan sampai lalai. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kami para dai hanya bisa mengucapkan seperti ini. Saya tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu, setiap rumah diketukin, ayo Pak, Bu, sholat. Tidak mungkin. Kami hanya bisa menyampaikan. Allah pun dengan kemaha-adilannya tidak pernah memaksa hambanya melakukan ibadah. Tidak pernah juga memberikan mereka tidak juga melarang mereka dengan keras untuk dengan larangan yang melalui hukuman misalnya dipukulkah oleh malaikat kalau mereka berbuat dosa, tidak. Allah turunkan wahyu, ingatkan. Ini ibadah ya. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa saja. Zikir, doa, baca Quran. Ini pahalanya. Kerjakan kau akan dapat. Ini dosa ya. Ya misalnya bohong, menipu, ya riba dan segala macam, membunuh, mencuri. Ini dosa, ini hukumannya ya. Nah tinggal faman syaa falyu'min, kata Allah siapa yang mau beriman silakan, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kufur silakan. Allah tidak mungkin Bapak Ibu sekalian menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari dosa kita. Tapi kita harus sadar sendiri. Allah juga tidak mungkin turunkan tangan dari langit untuk menarik kita agar mau beribadah. Tapi Allah berikan kita keimanan dalam hati. Kita jadi mau berbuat ibadah. Kita jadi mau bertobat. Kita jadi takut berbuat dosa. Semua itu adalah sinyal dari Allah SWT. Ingat, nanti orang kalau masuk ke dalam neraka di hari kiamat, wa na'udzubillah, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Mereka akan mengatakan, saya pantas masuk ke neraka karena saya telah melakukan ini dan itu. Allah nggak pernah paksa. Orang yang mau berbuat zina di luar sana, orang yang mau berbohong, orang yang mau menipu, Allah biarkan. Tapi Allah sudah tunggu wahyu, peringatan-peringatan datang. Ada orang ingatkan, ditangkap oleh polisi supaya dia sadar, gitu kan? Nah, kalau dia berhenti, alhamdulillah. Tidak berhenti, maka tetap akan ada hukuman nanti di akhirat. Hati-hati. Di ayat 6-nya, Allah ingatkan di sini sebuah firman sebuah ayat yang sangat luar biasa kalau kita pakai iman. Allah bilang begini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kenapa kamu tidak mau ikutin perintahku? Seperti itu Allah bilang. Semua yang Allah perintahkan Bapak Ibu baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, yang berbuat baik, bantu orang susah, semua baik-baik. Semua yang Allah larang, bohong, menipu, mencuri, memfitnah, memukul, semua dilarang. Orang kalau mengikuti firman Allah SWT, itu jadi orang baik. Jadi orang baik, karena semuanya kebaikan yang diperintahkan, semua yang dilarang keburukan. Kan begitu? Maka Allah mengatakan di ayat 6 ini, hai manusia, apa yang membuat kau durhaka pada Tuhanmu? Toh yang diperintahkan semuanya baik, yang dilarang semuanya buruk. Gitu kan? Orang yang jujur pasti disukai oleh Tuhannya, dapat pahala juga disukai oleh manusia. Kita nyaman kan kalau interaksi sama orang yang jujur, apa saja yang dikatakan benar, daripada kita interaksi sama orang yang bohong, malah kita tidak nyaman. Kita nggak tahu kapan dia jujur nih. Dia siap-siap bisa menipu kita. Kita nyaman berinteraksi sama orang yang dermawan, suka memberi, suka membantu, daripada kita berteman sama orang yang pelit dan perhitungan. Berarti Islam sudah menyuruh kita seperti itu. Maka apa yang membuat hai manusia engkau durhaka terhadap Tuhanmu? Lalu Allah di ayat 7-nya memperkenalkan tentang dirinya. Allah, Tuhan kalian itu adalah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu. Allah itu yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Lihat dalam diri kita dulu. Sekarang saya dari mana nih asalnya? 5 jari-jari dengan sempurnanya, kulitnya, alisnya, rambutnya, mata, bibir, hidung, segala macam. Ini ada sesuatu di sini. Ada pesan. Allah mengatakan dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri, kenapa kalian tidak lihat ciptaan itu? Dari mana asalnya? Di sini Masya Allah rata-rata Bapak Ibu saya lihat ada keturunan anak-anak. Lihat anak-anak itu. Dari mana mereka ini? Saya pernah berbicara sama istri saya. Pada saat ada anak kami lewat, kami sempat bicarakan tentang anak itu. Lalu saya bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa andil kita di anak ini? 1 lembar alisnya saja kita tidak punya andil. Kita ini cuma punya status. Saya Allah amanahkan sperma, kamu diamanahkan sel telur. Tuangkan sperma, ketemu sel telur jadi manusia ini. Lalu kita punya status ayah dan ibu. Kita ini bukan pemilik. Ini ada yang menciptakan. Allah tunjukkan di depan mata kita, ini loh aku ciptakan. Ya? Kita bahkan tidak bisa pilih mau
kulitnya putih atau gelap, mau laki-laki atau perempuan, kita nggak bisa tentukan. Mau sempurna atau tidak, itu tidak mungkin kita campur tangan. Kita cuma tahu berikhtiar. Maka ada tanda-tanda kebesaran Allah Sang Pencipta yang memerintahkan kalian dan mengingatkan kalian agar selalu patuh kepadanya. Jangan lalai yang telah menciptakan kalian. Di sini bahasanya luar biasa. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada ya. Lalu menyempurnakan kejadianmu. Sperma sama sel telur. Sperma subhanallah kalau tidak membuahi dibuang. Orang tidak suka baunya, orang buang. Perempuannya cebok, maaf saya bahasanya, buang. Itu manusia semua itu, bibit manusia. Di setiap sperma ada bibit manusia. Dengan alat sekarang kita bisa lihat, mengetahui kalau ini jadi dengan sel telur, dia akan jadi laki-laki atau jadi perempuan. Bahkan bisa diketahui warna matanya dan rambutnya dengan teknologi sekarang. Tapi dibuang. Itu. Yang lolos hanya kita saja. Dari sekian miliar sperma, kita yang lolos. Allah bilang, yang telah menyempurnakan kejadianmu. Ketemu sel telur sama ya sperma. Kemudian saya pernah lihat cuplikan dokumenter ilmiahnya, tapi ilustrasi ya, bagaimana sperma itu punya ekor, dia berjalan dengan sangat cepat, kemudian dia seperti punya satu pesan yang harus dia cari di mana sel telur yang ada di lipatan-lipatan rahim wanita, dan digambarkan sel telur seperti debu, sangat halus, kemudian dia berjalan di atas bulu-bulu yang halus di rahim, terjepit di antara lipatan-lipatan, tapi sperma bisa tahu di mana dia ketemu. Pada saat ketemu, lepas ekornya, katup kepalanya terbuka, di dalamnya ada inti sperma, ketemu, lalu berubahlah menjadi gumpalan darah, menjadi daging, menjadi tengkorak, menjadi luar biasa. Bagaimana terbentuk manusia itu keajaiban yang luar biasa itu. Allah mengatakan menyempurnakan kejadian. Lalu kemudian menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kasih 2 kaki, Allah kasih 2 tangan, Allah kasih 2 mata, seimbang semuanya dan sangat bagus. Gitu kan? Kalau Allah bilang di ayat 8-nya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan bentuk apa saja yang dia kehendaki. Dia-nya besar kata ganti Allah ya. Yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Laki-laki, perempuan, ya. Semua kata para ulama, helai, setiap helai rambut, ya, bulu di badan, itu Allah sudah menatanya. Allah mengaturnya. Di mana titiknya, berapa ukuran panjangnya, berapa tebalnya, warnanya apa, kapan dia gugur sehingga tidak ada rambut lagi, dan seterusnya. Gigi juga begitu. Semua urat-urat saraf kita, ya, yang luar biasa. Mungkin teman-teman dokter hadir di sini lebih paham dari kami, tapi kita cuma membaca ayat secara umum. Tapi mungkin yang pelajari secara mendalam, dokter saraf tahu bagaimana rumitnya saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini, dan fungsinya masing-masing gitu. Saya juga pernah lihat satu dokumenter tentang tubuh manusia, diilustrasikan itu seperti satu pabrik yang sangat besar. Bapak Ibu tadi kayak makan siang itu, kan kita cuma tahu mie ini nih, mau daging sapi, mau ayam, mau makan nasi, mau roti, kan kita cuma milih. Setelah kita kunyah, apa peran kita? Kita ini manusia Bapak Ibu sekalian hanya memilih dan menikmati. Bapak lapar nih, kayak tadi kita makan siang atau sebentar makan malam, kita tinggal buka, pilih, tutup makanan, terus kemudian kita cari, pilihlah. Setelah kita milih, mungkin awal di ujung kita masih bisa bedain, oh ini daging, oh ini nasi, oh ini roti, oh ini sambal misalnya, ya. Tapi setelah lewat ukuran sepertiga jari kita ini, di tenggorokan, siapa di antara kita teman-teman yang masih bisa bedain mana sambal, mana nasi, mana ayam, mana segala macam. Dan pada saat dia masuk dengan rumitnya komposisi makanan itu, yang mana vitaminnya, yang mana zat besinya, yang mana segala macam, itu kan butuh diurai. Bagaimana bisa tubuh kita ini dengan luar biasa keajaibannya, itu dia bisa masuk ke dalam tubuh dan terurai dengan begitu rapi. Digambarkan di film dokumenter itu, tapi ilustrasi ya, tapi sangat menarik itu. Jadi bagaimana di tubuh kita itu kayak sudah ada lift-liftnya sendiri, ada sel-sel yang mengatur semua. Jadi luar biasa gitu, sampai yang diperlukan oleh tubuh diambil semuanya, dan yang tidak diperlukan dibuang dalam bentuk ampas. Kita sudah tahu jadi buang air. Bahkan kalau manusia tidak membuangnya, mungkin dia bisa meninggal dunia, sakit gitu kan, karena itu racun. Tapi itu luar biasa. Bagaimana bisa tubuh manusia yang begitu luar biasa sempurna tidak membuat manusia itu menyadari kalau ini semua ada yang mengaturnya. Allah menyuruh kita melihat di tubuh kita itu agar kita menyadari. Itulah yang Allah mengatakan tadi dalam ayat 8, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia Allah menyusun tubuhmu. Ayat 9-nya, kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi bukan saja durhaka,
Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sebagai manusia, apalagi yang ateis, nggak ada Tuhan. Mana Tuhan? Nggak nampak, misalnya. Ya. Dia lupa kalau dia dari sesuatu yang tidak ada. Dia dari sperma yang dibuang kalau tidak membuahi sel telur. Lalu tiba-tiba dia membangkang mengatakan tidak ada Tuhan. Mana Tuhan? Tidak nampak. Lalu semua ini yang di depan mata dia, pergantian siang malam, pergantian musim, ya, adanya udara, adanya air di tubuh dia sendiri, segala macam fenomena. Ini tidak ada yang ciptakan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian masuk akal nggak? Lampu ini akan ada tanpa ada yang membuat lampu itu, ada yang memasangnya. Hotel ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membangunnya. Tak mungkin. Kalau ini saja begini, Bapak lagi di alam semesta sana. Saya kadang-kadang sering memberikan contoh ini supaya lebih membuka wacana. Kita berpikir.